Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini untuk memperkenalkan tugas dan peran Satpol PP Kabupaten Konawe melalui transformasi digital dalam meningkatkan layanan publik. Pada kesempatan ini, saya sedikit untuk berbagi informasi tentang peran dan tanggung jawab organisasi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Konawe. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tugas Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, transformasi digital dalam layanan publik menjadi sebuah keharusan. Namun, di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Konawe masih menghadapi keterbatasan dalam adaptasi teknologi. Meski transformasi digital sudah mulai diterapkan, seperti absensi online dan distribusi tugas melalui WhatsApp dan handytalkie, namun implementasinya masih sederhana dan belum maksimal. Hal ini berdampak pada responsivitas terhadap permasalahan di lapangan, sebab tugas yang masih dilakukan secara manual sehingga menghambat kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas. Keterbatasan dalam adaptasi teknologi ini juga menghambat upaya digitalisasi administrasi yang sebenarnya bisa meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Tanpa digitalisasi, Satpol PP sulit mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik, serta sulit memenuhi tujuan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan adaptasi teknologi di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Konawe. Di antaranya adalah resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya kepemimpinan yang visioner, infrastruktur teknologi yang terbatas, dan kurangnya dukungan kebijakan yang mendukung inovasi dan digitalisasi. Implementasi transformasi digital untuk mengatasi keterbatasan tersebut dan mengoptimalkan transformasi digital, ada beberapa langkah yang perlu diambil ke depan, antara lain: 1. Kepemimpinan dan visi digital. Memiliki visi yang jelas tentang integritas teknologi dalam organisasi. Hal ini dapat mendorong adopsi teknologi selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua, investasi dalam infrastruktur teknologi. Investasi ini termasuk akses internet berkecepatan tinggi, perangkat keras modern, dan sistem keamanan cyber. Infrastruktur yang memadai akan memungkinkan penerapan teknologi dengan lebih efisien. 3. Penerapan sistem pelaporan digital. Sistem pelaporan secara digital dapat mempercepat proses pengumpulan data dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan, sehingga penanganan insiden dapat dilakukan secara efisien dan responsif. Yang keempat, implementasi sistem manajemen berbasis cloud. Sistem ini memungkinkan akses data secara real-time dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan untuk responsivitas di lapangan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Program ini mencakup pelatihan penggunaan teknologi informasi, manajemen perangkat lunak, dan sistem pelaporan digital yang dikembangkan untuk mengurangi resistensi. Yang keenam, kolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam mendukung implementasi teknologi digital, maka perlu kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan teknologi, universitas, atau lembaga penelitian untuk memberikan dukungan teknis dan sumber daya terhadap yang dibutuhkan untuk transformasi digital. Dan yang ketujuh, pengembangan kebijakan dan dukungan regulasi. Untuk menjaga keberlanjutan transformasi digital, maka perlu kebijakan dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi digitalisasi, seperti insentif
bagi anggota yang berkomitmen pada inisiatif teknologi. Ketujuh langkah implementasi transformasi digital ini saling berkaitan dan akan dilaksanakan secara bertahap. Meskipun setiap langkah memiliki fokusnya masing-masing, tidak ada satupun yang dapat berdiri sendiri. Keberhasilan transformasi digital di Satpol PP Kabupaten Konawe hanya bisa tercapai melalui sinergi dan keterpaduan dari semua langkah ini. Dengan demikian, harapannya Satpol PP Kabupaten Konawe dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, serta mampu berkontribusi lebih terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel melalui pemberdayaan teknologi dan digitalisasi. Demikian sekilas pemaparan tentang rencana implementasi transformasi digital layanan publik di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Konawe dalam menjaga ketertiban dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.